Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Runinanto Sembiring, kerap disapa Runi. Di sini saya akan eh, memberikan hasil survei kelayakan lokasi terhadap calon toko yang saya survei. Oke, baik selanjutnya. Yang dimana di sini terdiri dari 8 konten. Yang pertama ada informasi umum, kedua ada kondisi lahan dan bangunan calon toko, ketiga ada kondisi geografis, keempat ada kondisi demografis, kelima ada lalu lintas dan akses kendaraan, keenam ada kondisi fasilitas toko, ketujuh ada posisi terhadap pesaing terdekat, dan yang terakhir adalah profil pesaing terdekat. Oke, next. Nah, yang pertama adalah informasi umum, di mana saya ini eh, mengambil suatu calon toko yang dimana informasinya itu yang terdapat dari nama pemiliknya itu adalah Eda Geni, di mana alamat lokasinya ada pada Jalan Caringin sebelah pintu masuk Komplek Pasadena. Kemudian kelurahannya di Margahayu Utara, kecamatannya di Babakan Ciparai, kemudian terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan kode posnya 40223. Oke, next. Kita masuk dalam kondisi lahan dan bangunan calon toko, yang dimana jenis bangunannya ini termasuk ruko yang terdiri dari satu lantai, yang kemudian status bangunannya itu adalah SAM. Kemudian luas lahannya itu sekitar 47,5 meter persegi dengan lebar 5 meter dan panjang 9,5 meter. Kemudian luas bangunannya itu adalah 50 meter persegi dengan lebar 5 meter dengan panjang 10 meter. Terlihat pada gambar dari sudut depan, dari serong kanan dan serong kiri. Oke, next masuk dalam kondisi lahan dan bangunan calon toko, yang dimana yang saya spidol hitamkan ini pada denah lokasi terletak pada di situ. Kemudian untuk denah bangunannya kurang lebih terletak seperti pada gambar. Oke, next masuk dalam kondisi geografis. Nah, dalam kondisi geografis ini yang pertama adalah keberadaan lokasi yang dimana terletak pada tengah kota atau disebut metro. Kemudian tipe lokasinya adalah pemukiman. Kemudian kepadatan lokasinya ini termasuk dalam kategori padat. Kemudian model akses lingkungan ini termasuk skater. Kemudian kelas status ekonomi lingkungannya itu menengah. Perkembangan wilayah setempat sedang berkembang. Kemudian potensi restriksi atau kendala lingkungan dalam penggunaan ruang untuk minimarket tidak ada. Jumlah dan kepadatan penduduk. Untuk jumlah kepadatan penduduk yang telah saya analisis dan setelah saya survei yaitu kurang lebih adalah sedang, yaitu terdiri dari 500 sampai 1000 kakak per kilometer persegi. Setelah saya survei dan menanyakan beberapa kepada Sapam dan ke beberapa RT yang sudah saya tanyakan. Kemudian ukuran keluarga itu rata-rata jumlah jiwa per kakaknya itu sedang, yang terdiri 3 sampai 6 jiwa per kakak. Kemudian status keluarga, rata-rata atau sebagian besar keluarga penduduk yaitu keluarga muda dengan anak usia terkecil yaitu kurang dari 6 tahun. Kemudian mata pencariannya sebagian besar atau umumnya penduduk sekitar lokasi niaga yaitu wirausaha atau pengusaha. Banyaklah pengusaha yang terletak di daerah survei yang saya lokasi, seperti mungkin yang jualan cimol, mungkin kayak es kelapa, dan lain-lainnya. Kemudian perkiraan rata-rata pendapatan keluarga per bulan yaitu sekitar 800.000 sampai 2 juta, yang dimana ini kategori sedang. Kemudian kecenderungan belanja kurang lebih yang setelah saya survei rata-rata mereka berbelanja sekitar mingguan. Kemudian lalu lintas dan akses kendaraan. Untuk lalu lintas dan akses kendaraan ini, pertama ada kelas atau tipe fungsi jalan, yang dimana termasuk jalan kecamatan, lingkungan, atau kompleks. Karena terletak pada jalanan dan juga sebelahnya sudah masuk ke lingkup kompleks perumahan Pasadena. Kemudian untuk arah jalan 2 arah tanpa median, lebar jalan itu sedang, bisa sampai 3-6 motor. Kemudian jenis kendaraan lewat bisa semua jenis kendaraan. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang lewat per menit, yaitu termasuk kategori ramai. Kemudian jenis kendaraan yang lewat semua, selain bus, sedang, dan besar. Untuk posisi gerai terhadap arah aktivitas harian adalah arah jalan pulang, karena letak yang saya survei ini
antara ke arah Cibolerang mencapai Kopo dan ke arah Kopo juga menurut ke Soekarno-Hatta. Kemudian posisi gerai terdapat pada utara U-turn, tidak ada U-turn. Posisi gerai terhadap jalan karena terletaknya sebelahan dengan perumahan masuk ke komplek Pasadena, yaitu terdapat T-point atau kurang lebih pertigaan. Kemudian posisi gerai terhadap tanjakan atau turunan jalan tidak ada tanjakan, jalan rata. Jarak dari jalan akses ke lingkungan pemukiman itu sedang 30-100 meter. Tipe akses parkirnya masih di pinggiran jalan. Keberadaan parkiran belum tersedia tetapi memungkinkan. Kemudian luas parkiran ya tergolong kecil lah, yang kurang lebih 2 mobil bisa masih masuk. Lanjut masuk ke kondisi fasilitas toko, yang dimana sarana fasilitas sekitar, yaitu pasar Caringin. Aktivitas bisnis lain atau sekitaran gerai itu ada fotokopi, warnet. Kemudian keberadaan ATM ada dekat kurang lebih 200 meter, yaitu dekat pada Borma. Fasilitas dan keunggulannya itu untuk fasilitas tergolong standar mengikuti seperti toko kelontong seperti SRC. Posisi terhadap pesaing terdekat, yang pertama jarak terhadap pesaing sejenis yaitu dekat kurang dari 100 meter. Kemudian jarak terhadap pesaing vertikal dekat kurang dari 1000 meter. Kemudian jenis pesaing sejenis terdekat termasuk jaringan besar. Profil pesaing terdekat. Dalam profil pesaing terdekat ini dianalisis terdapat kelas B, kemudian jumlah meja dan komputer kasir banyak, kemudian perkiraan proporsi barang basic termasuk seimbang, kemudian kelengkapan dan kepadatan barang terpajang termasuk sangat lengkap karena kita bersaing sama Borma. Jumlah dan kepadatan antrian kasir dalam 30 menit termasuk sangat ramai. Dan keunikan atau keunggulan daya saingnya yaitu pesaing terdekat, yaitu seperti yang saya bilang, yaitu ada Borma, dikarenakan menggunakan di dalam Borma tersebut ada fasilitas ATM dan termasuk lengkap seperti perabotan rumah tangga hingga aksesoris kendaraan. Berikut denah toko pesaing terletak ini, kalau bisa Anda lihat ATM BCA Borma Caringin, masuk lagi ke dalam itu Borma Torserba Caringin. Nilai tambahnya, apakah gerai atau calon toko dekat tempat keramaian atau aktivitas umum? Ya, pasar. Nama pasarnya itu adalah Pasar Caringin. Kemudian tempat usaha lainnya di sekitar gerai atau calon toko yaitu untuk tempat usaha bervariasi, ada warnet, fotokopi, apotek, salon, dan masih banyak lagi. Kemudian, data jumlah kepala keluarga aktif di daerah yang melewati gerai atau calon toko dalam kaitan dengan akses jalan keluar dari suatu daerah, kurang lebih jumlah kakak mencapai lebih dari 500 kakak. Kemudian, prediksi waktu sibuk di daerah calon toko yang ramainya itu sore menjelang ke malam. Karena melihat dari aktivitas mereka pulang bekerja dan membeli kebutuhan rumah tangga saat mereka perjalanan ke rumah. Jadi, termasuk sore ke malam. Untuk penilaian apakah lokasi niaga atau calon toko tersebut layak atau tidak dijadikan minimarket, setelah saya melakukan survei dan dihitung-hitung poinnya, yaitu mencapai 69 poin bintang. Untuk itu dikategorikan masih layak. Kemudian selanjutnya, apabila layak, tipe gerai atau toko apakah yang paling tepat didirikan di lokasi tersebut? Menurut saya gerai tipe C, yang kurang lebih panjang lebarnya 30-60 meter persegi. Dikarenakan tujuan toko untuk dijadikan toko kelontong, gerai tidak diperlukan luas dan lebar. Difokuskan untuk terlihat sesuai pas dan barang-barang terlihat rapi, banyak seperti padat dan lengkap dan sesuai pada harga. Oke, next kita masuk dalam kesimpulan. Setelah saya melakukan survei lebih mendalam untuk melakukan pembangunan calon toko, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa setelah melakukan survei kelayakan lokasi calon toko yang ingin dibangun, dapat disimpulkan masih layak untuk dibangun. Tetapi perlu dievaluasi lebih mendalam setiap beberapa bulan untuk menganalisis toko. Apakah berdasarkan hasil survei di atas sesuai atau tidak? Karena data dan istilahnya yang di lapangan yang sudah terjadi mungkin tidak 100% sama yang setelah kita pikirkan sesuai data, apakah ini masih layak atau tidak. Karena bisa jadi kontra. Apa yang sudah kita data, analisis, hasilnya akan beda sendiri. Mungkin sekian dari hasil survei calon toko yang setelah saya analisis.
Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.